Bangkrut setelah 100 tahun menjadi raja. Video kali ini, Mimin akan bongkar fakta terkait perusahaan yang belakangan lagi viral banget. Karena bangkrut setelah 100 tahun alias seabad menjadi raja di industrinya. Siapa lagi kalau bukan Bata? Brand yang identik dengan lokal, dan banyak yang mengira kalau ini local pride. Ternyata mereka ini bukan dari Indonesia loh, melainkan berasal dari kota Zlín, Ceko. Padahal dulu dengan bangganya, Mimin pakai merek ini dikarenakan lokal banget, dan kualitasnya juga nggak main-main. Benar-benar kalau dilemparin ke orang, bisa langsung geger otak orang tersebut saat itu juga. Saking kerasnya outsole Bata, apalagi yang versi sendalnya. Dan kalau zaman dulu, pakai sepatu ini buat sekolah, auto jadi jogan, plus ngerasa ekonomi jadi naik kelas. Well, di video ini, Mimin akan ngebahas fakta singkat terkait Bata, dan sedikit ngebahas sejarah Bata dari asal muasalnya, hingga kebangkrutannya di Indonesia saat ini. Selain itu juga, Mimin akan ngebahas penyebab terbesar kebangkrutan Bata yang jarang sekali dibahas di luaran sana. Dan yang terakhir, pelajaran penting yang bisa diambil dari kebangkrutan ini. Nah, perlu kamu tahu, Bata termasuk perusahaan legend di dunia footwear. Bahkan omsetnya pernah hampir menyentuh 1 triliun. Lebih tepatnya di angka 931 miliar rupiah di 2019. Tapi yang anehnya, setelah tahun 2019, lebih tepatnya saat pandemi kemarin, Bata itu langsung anjlok gak karuan. Bahkan kerugiannya hingga ratusan miliar di tahun 2020 hingga sekarang ini. Banyak yang bilang kalau Bata ini Nokia versi sepatu, karena produknya yang memang berkualitas tinggi dan legenda di industrinya. Tapi kalau menurut sebagian orang, Bata ini bangkrut dikarenakan kurangnya inovasi pada produk mereka. Terutama soal model yang dibilang kuno banget, gak ngikutin zaman. Nah, dari internal perusahaannya sendiri bilang kalau mereka bangkrut dikarenakan kalah saing dengan produk buatan Cina. Karena produk buatan Cina secara harga lebih murah. Kualitas bisa mereka setarakan dengan Bata. Dan gilanya lagi, Cina ini bikin produknya cepat banget. Sebagai gambaran sederhana, kalau Bata mampu buat satu pasang sepatu dalam 15 menit, Cina itu mampu membuat dengan kualitas setara hanya dalam 3 menit. Jadi mereka lebih efisien di waktu, dan gak heran produk Cina sekarang tumpah-tumpah di negara ini. Itulah beberapa fakta yang bisa Mimin beritahu ke kamu. Sekarang Mimin bahas sedikit sejarahnya. Kok bisa brand yang awalnya dikira lokal, akhirnya menjadi legenda hingga seabad? Nah, perusahaan sepatu ini didirikan di tanggal 24 Agustus 1894 ketika Antonin Bata mendaftarkannya di kota Zlín, Ceko. Ia dan Thomas Bata memulai usahanya dengan modal sebesar $350. Karena bisnis nggak langsung berjalan mulus, Thomas Bata belajar soal permesinan dan manajemen sepatu di New England, Amerika Serikat selama 6 bulan. Saat Perang Dunia I pecah di Eropa, Bata tuh dapat orderan sepatu tentara Austro-Hungaria. Total yang mereka produksi sebanyak 50.000 buah sepatu sepanjang perang tersebut. Nggak heran ya, kalau kualitas sepatu mereka bisa bertahan hingga bertahun-tahun. Basicnya aja buat tempur. Nah, setelah Perang Dunia Pertama, usaha mereka ekspansi ke beberapa negara, seperti Perancis, Swiss, Inggris, Belanda, dan Kanada. Di tahun 1936 ini menjadi tahun emasnya mereka, karena produk Bata bernama Bata Tennis laku keras di India. Dilihat dari modelnya aja, kalau sepatu ini untuk anak sekolah. Dan model sepatu keluaran mereka ini pastinya menjadi inspirasi untuk brand-brand lain hingga saat ini. Yang paling kita kenal Converse, yang menggunakan model hampir serupa dengan Bata Tennis. Hingga akhirnya Bata masuk ke Indonesia di tahun 1931. Di masa ini, mereka belum mendirikan pabrik pertamanya di Indonesia. Jadi Bata diimpor oleh perusahaan bernama NV Nederlandisch Indisch yang beroperasi di Tanjung Priok. Barulah di 1939, Bata mendirikan pabrik pertama mereka di Indonesia, di daerah Kalibata.
Nah, Mimin simpulkan dikit ya. Jadi bata ada pertama kali di dunia tahun 1894. Kemudian masuk ke Indonesia di tahun 1931 melalui importir dan baru mendirikan pabrik 8 tahun setelah di tahun 1939. Perlu kamu tahu, sebelum tahun 1978, status bata di Indonesia adalah perusahaan penanaman modal asing. Jadi mereka dilarang menjual langsung ke pasar. Bata mengakalinya dengan cara menjual melalui para penyalur khusus dengan sistem konsinyasi. Status para penyalur tersebut akhirnya diubah pada 1 Januari 1978 saat izin dagang bata dipindahkan kepada mereka dan PT Sepatu Bata menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri. Barulah mereka diizinkan untuk berdagang dengan mendirikan toko secara langsung di Indonesia. Jadi nggak ada lagi partner konsinyasi untuk jualan produknya. Setelah itu, Bata bisa dibilang menjadi pionir masuknya brand-brand sepatu baru karena eksistensinya selama puluhan tahun. Mungkin bagi Gen Z, Bata ini brand apaan sih? Mereka gak begitu mengenal dengan brand ini. Apalagi generasi Alpha yang lahir dari tahun 2011 hingga 2024. Mereka gak tahu, bahkan gak pernah mendengar brand Bata. Ya karena memang Bata ini eksisnya di kalangan generasi milenial. Hingga akhirnya Bata harus tumbang di tahun 2024 setelah puluhan tahun menjadi raja footwear di Indonesia. Dari berita kebangkrutan Bata belakangan ini yang menyebar kemana-mana, akhirnya kalangan Gen Z dan generasi Alpha seenggaknya tahu brand ini pernah ada dan menguasai industri footwear di Indonesia. Well, setelah kita tahu sejarah Bata, Mimin akan bahas penyebab terbesar yang jarang dibahas dari kebangkrutan Bata di Indonesia. Penyebabnya yaitu gak bisa adaptasi. Simple memang, tapi kalau dibahas lebih mendetail, bakalan panjang banget. Adaptasi di sini dari segi model dan pemasaran mereka yang cenderung kuno dan gak bisa ngikutin kemauan pasar. Seperti data berikut. Bata itu hancur gak karuan setelah adanya COVID-19, dan COVID sendiri merubah kebiasaan dan pandangan banyak orang untuk berbelanja. Nah, kesalahan terbesar Bata tuh di sini. Mereka nggak mampu menyesuaikan diri dengan situasi tersebut. Ditambah marketing mereka yang jadul banget. Well, selama Mimin berkecimpung di sosial media, Mimin sangat jarang menemukan kampanye promosi mereka apalagi sehabis pandemi. Live shopping nggak ada, pasang iklan pun nggak pernah Mimin lihat. Satu lagi, mereka udah terlanjur produksi banyak, tapi produk mereka juga banyak yang sudah kadaluarsa atau penuaan. Dalam artian sudah habis masanya. Kalau bahasa bisnisnya sih, impairment asset. Kamu bisa cari tahu sendiri detailnya di Google. Nah, penyebab ini yang jarang disadari oleh kebanyakan orang. Mereka cuma tahu penyebabnya karena modelnya yang ketinggalan lah, atau yang jadul. Dari kebangkrutan Bata ini, Mimin mengambil 2 pelajaran, yaitu take the demand gap. Yeps, ambil semua celah permintaan dari pasar. Kebanyakan orang itu nggak bisa mendeskripsikan secara tertulis permintaan atau keinginan mereka itu seperti apa. Dan untuk mengetahui keinginan tersembunyi tersebut, pastikan kamu tahu celahnya dari kebiasaan mereka. Karena kebiasaan itu nggak bisa dibohongin kok. Dan yang kedua, go online. Jadi Bata itu baru terjun di dunia online di tahun 2020 dengan membuat online store atau website pertamanya. Tapi sayangnya, mereka masih kurang masif dalam promosi di dunia online. Seperti yang tadi Mimin bilang, wajah mereka nggak pernah nongol di iklan bersponsor sosial media ataupun di live shopping. Well, dari kebangkrutan Bata, menurutmu make sense nggak sih alasan Bata bangkrut karena kalah dengan produk China? Kalau Mimin sih kurang masuk akal ya. Banyak juga kok brand footwear yang masih bisa sustain di era gempuran produk-produk Cina yang murah. Contohnya aja, Kompas, Brodo, Geoff Max, dan masih banyak lainnya. Sampai sini dulu, gimana tanggapanmu soal ini? Dengar-dengar, mereka juga bakal ganti model bisnis loh. Ya, kita lihat aja ke depannya Bata ini bakal gimana nasibnya. Nah, kalau kamu orang yang suka konten bedah bisnis seperti ini, dan tips bisnis singkat atau edukasi seputar keuangan, teknologi, dan ekonomi, pastikan kamu sudah subscribe channel ini buat dapetin konten-konten bermanfaat lainnya dari kami. Buat kamu juga yang aktif di Instagram dan TikTok, jangan lupa juga follow Instagram kami dan TikTok kami juga ya, karena kami selalu aktif untuk membagikan insight yang bikin kamu lebih cerdas lagi nih soal bisnis dan keuangan.
So, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam cuan dan semua orang berhak menjadi miliarder.